Ricky Cuaca, aktor berusia 33 tahun ini dikenal lewat sinetron Ganteng-Ganteng Serigala bersama Prilly dan Aliando Syarif. Anak bungsu dari 4 bersaudara ini mengaku berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 60 kg selama 2 tahun dari 140 kg menjadi 80 kg berkat diet yang ditekuninya. Pada 12 April lalu, presenter yang akrab dipanggil Ricu itu menanyakan pendapatnya kepada Prilly mengenai Aliando yang Januari lalu mengaku mengidap OCD ekstrim selama 1 tahun. Dari postingannya melalui akun Instagram Ricky, dirinya dan Prilly turut prihatin atas sakit yang diidap Aliando. Wanita yang digadang-gadang dekat dengan Aliando itu berharap kondisi Aliando semakin membaik. Ricu dan Prilly juga mengungkapkan bahwa mereka sudah lama tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Aliando. Seperti apa sosok Aliando di mata Ricky Cuaca? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kok gue gak digabungin sih sama bintang tamu yang sebelumnya? Kamu cari apa? Cari-cari masalah. Cari-cari rezeki dong. Ya, kenapa kita undang Ricky Cuaca? Kita mau nanya, kemarin dia habis bikin konten sama Prilly Iya, ya. pansos sama Prilly atau Konsina. Siapa-siapa dari ganteng-ganteng, Serigalau. Sembarangan siapa yang ngomong tadi? Sembarangan ganteng-ganteng Sri Kandi kali. Iya bener. Berisik kayak gitu, Kang Jus. Kita mengenai Aliando, ada apa? Coba kita lihat, ini dia cuplikannya. Dapat musibah ya, terkena gangguan obsesif kompulsif disorder, jadi yang cukup mengganggu. Jadi kemarin juga sempat ada yang nawarin salah satu temen juga, Li kalau misalkan kenapa bilang aja. Tapi gimana gue mau bilang gitu, karena gue untuk gerak aja ya kemarin ya, itu gue tuh mau gerak kemarin nggak bisa. Kenapa? Separah itu untuk satu kali langkah. Jadi ini ekstrim OCD. Karena OCD itu setahu gue, mereka tuh kalau cuma ngelihat misalkan buku misalkan nggak rapi gitu ya, kebuka sedikit, wah nggak enak gitu ya, ditutup lagi gitu. Itu kan yang normal. Ini tuh kayak bukan itu aja, sampai mandi pun, lu bayang masa mandi harus gue hitungin rambut kan kacau gitu loh. Jadi aneh. Udah setahun ini masih, tapi ini udah jauh. Makanya kenapa gue bisa live sekarang? Kenapa gue bisa live sekarang? Karena itu dia, maksudnya progres gue untuk bisa berkarya lagi, bisa untuk ke depan lagi, ya lebih ada kemajuan gitu loh. Nanya-nanya sama Prilly begitu Betul, ya. betul. Apa sih yang membuat kamu terus tiba-tiba gitu kepinginan bikin atau bahas Iya, ini sama sebenarnya sih memang aku tuh kalau ketemu sama Prilly dan segala macam pasti kita akan ngebahas siapapun apapun itu, bukan artinya gibah ya. Dan Aliando adalah salah satu orang yang pernah masuk ke dalam circle kita gitu loh. Sampai akhirnya ya karena berhubung kemarin-kemarin sempat beritanya Aliando OCD itu kan memang Prilly juga belum speak up dan segala macam, dan akhirnya memang fans kita karena dia tahu aku lagi ke rumahnya Prilly, ya udah akhirnya mereka nitip pertanyaan, dan seperti biasa aku selalu memenuhi apapun itu kan. Rumpi Anaknya bersama baik Ricu kan. ya. Bener ada programnya juga loh. Tapi kamu sendiri kapan terakhir ngobrol sama Aliando? Jujur udah lama, jujur malah gue seringnya tuh ketemunya tuh sama mamanya Aliando. Oh iya? Sering ngobrol sama mamanya Aliando gitu loh, jadi tapi di sisi lain aku cuma mau kasih tahu nih ke fans-fansnya Ali juga ya, kalau mamanya Ali sebenarnya tuh udah happy banget, keluarganya Ali tepatnya. Happy dalam arti karena Ali sekarang udah mulai speak up, udah mulai keluar ke permukaan, ya kan, kembali lagi bisa menyapa fans-fansnya, dan yang pasti udah mulai berani lah untuk mengeluarkan isi hati dan unek-uneknya dia gitu. Jadi buat keluarga ini sebuah kemajuan kalau dia Sebuah mengakui kemajuan. keadaannya. Kita kan nggak pernah tahu ya Karos ya, Ya. di dalam keluarga, di dalam rumahnya Ali itu tuh mungkin keluarga pasti sama-sama kepikiran juga Pasti, dengan penyakitnya Ali gitu loh. Nah, at least dengan dia bisa ngobrol, speak up kayak gini, jadinya ada kemajuan lah. Kamu untuk dulu waktu zaman main sinetron bareng tuh sering ngobrol gak sih? Atau deket? Sering Orangnya banget. kayak apa sih sebenarnya gitu? Ya mungkin kalau zaman dulu zaman sekarang beda ya gitu loh. Kalau mungkin ketika zaman dulu Ali lagi naik-naiknya banget gitu kan, kayak seluruh fans semuanya tuh pada mau ketemu sama Ali, mungkin dia ada masa-masa kayak ya stres atau bete atau kesel, itu wajar gitu loh. Tapi kalau mungkin makin kesini tiba-tiba stresnya itu berlarut-larut, ya itu juga patut dipertanyakan ya nggak sih Karos gitu loh. Dan apa yang terjadi sebenarnya, dan apa sih isi hatinya seorang Ali itu. Nah dan akhirnya ya bisa keluar dari mulut Ali sendiri gitu. Kamu ketika pertama kali dengar pengakuannya Aliando gimana? Oh heboh. Waktu itu pertama kali itu aku lagi live juga tuh. Lagi live Instagram, dia juga lagi live Instagram, gak janjian. Tiba-tiba tuh kayak
banyak yang ngasih tau, Ali lagi live Kak, tolong Kak bilangin gitu-gitu loh, kayak GGS lovers zaman dulu gitu kan ngomongnya, ayo Kak bantu Ali Kak gini-gini, dan akhirnya aku masuk ke live-nya Ali dan ternyata Ali juga orangnya walaupun dia nggak pernah ketemu atau nggak pernah keluar lagi di sosial media, dia sampai tau kayak Kak Ricu lu udah kurus sekarang ya, dia ngikutin gitu loh, dia ngikutin teman-temannya, cuma mungkin tidak berkomunikasi tapi mungkin dia ngikutin masing-masing dari teman-temannya. Dia tidak posting tapi dia tetap melihat seperti apa sih perkembangan di luar sana ya. Betul. Kalau Prilly terakhir ketemu dia kapan? Ali ketemu Prilly, oh udah lama banget, Prilly udah nggak ada hubungan kontak-kontakan apa-apa lagi sama Ali gitu loh. Susah juga untuk ketemu juga kan gitu, jadi kayak ya kita juga masing-masing juga ada kerjaan. Kesibukannya beda-beda ya? Kesibukannya beda-beda gitu. Oke, baik. Sekarang Ricu kita mau nanya, setuju nggak setuju? Setuju nggak setuju Ricu bahwa kalau menikah itu hukumnya wajib? Nggak setuju dong, gue aja belum nikah, gimana sih? Kalau nanti sudah berumah tangga, anak harus menyisihkan nafkah untuk orang tua, setuju nggak setuju? Oh kalau itu sih setuju sih. Setuju Kalau ya? itu setuju sih. Kenapa? Ya balik lagi lah, kalau rumah tangga kan yang pasti kan walaupun udah punya rumah tangga kan kita harus ingat juga orang tua kita. Rumah tangga ya, kalau ular tangga beda lagi ya say. Oke, setuju nggak setuju? Cewek itu harus bisa ngisi galon sendiri. Oh setuju. Jangan pokoknya ya intinya hari gini tuh jangan toxic masculinity gitu loh. Jangan membeda-bedakan gender, ngerti Kalau nggak cowok sih? harus begini, cewek Cowok harus harus begini, cewek harus begini, no gitu loh. Ya bisa jadi gue pakai baju dress code-nya pink-pinknya Cherry Bell kayak tadi kan gue boleh-boleh aja Boleh. kan. Selama itu masih fashion juga, itu kan jatuhnya fashion. ya Betul nggak sekali. sih? Setuju nggak setuju? Nggak masalah jadi sosialita, pakai brand-brand mahal walaupun harus nyicil. Nggak setuju itu gue. Nggak setuju ya? Jangan deh maksa-maksain kayak zaman sekarang. Lu di Instagram ya, pakai baju bagus gitu kan, branded dari atas sampai bawah gitu kan, pakai business class gitu loh. Tapi di postingannya doang ya, postingan kerjanya nggak pernah ada. Nah itu yang suka banget yang gue lihat gitu kan. Hati-hati dengan para influencer-influencer yang kadang-kadang tuh selalu kayak memperlihatkan kemewahan. Tapi kerjaannya nggak dilihat. Tapi kerjanya nggak dilihat. Hati-hati loh, say, bayar pajak ya, say. Gue sih bayar kan. Enggak, kali kerjaannya emang posting, dari posting itu dia dapat duit. Bisa jadi sih, bisa jadi dia posting manja, mentor gitu. Ada yang DM, bisa jadi. Bukan, ada yang sponsorin gitu. Mungkin sambil duduk di bisnis kelas dia bawa apa gitu iklan. Ya sponsorinnya, pekerjaannya mungkin nggak bisa diposting ya, Iya. karena agak-agak privacy. Ini kepo apa sih ini? Setuju nggak setuju kalau hubungan diganggu orang ketiga, yang kasih kode awal itu pasti dari cowok? Kenapa? Kalau hubungan itu ada orang ketiga, pasti itu gara-gara cowoknya duluan yang ngasih kode. Nggak setuju. Kadang-kadang cewek juga kadang-kadang suka ada getels-getelsnya. Oh gitu ya? Maksudnya genit-genitnya ada juga gitu loh. Oke, ya baiklah kan? Ricu. Nggak semua, gue abis ini, takut deh. abis ini kita masih mau ada satu pertanyaan yang belum terjawab tuh ya, tadi sama Kristi ya. Dia nyesel nggak sih sempat Kenapa, Kristi? ngerasa ini kayak sempat menjauh, sempat ngerasa drama. Kristi tahu nggak, ternyata di belakang studio anaknya kalau di publik dia satu kan, ternyata anaknya udah 3 coy. Nanti kita tanya ya. Tanya ya.